Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan malam hari ini ya, saya coba ya akan sharing tentang peluang ya, tentang peluang digital marketing, terutama di ternak website ya, ternak website. Apa sih itu ternak website ya? Eh, dan siapa yang sudah sukses di ternak website? Ya, siapa yang sudah sukses di ternak website, lalu apakah ternak website itu resikonya untuk kita bisnis itu seperti apa, gitu ya. Nanti kita akan kupas di sini ya. Oke, sebelum kita bahas tentang itu, kita harus tahu dulu website itu apa. Website itu apa ya? Kita coba searching di Google. Kita coba searching di Google ya. Kita searching di Google, misalkan sosial media, ya. Apa-apa yang muncul di halaman Google ini ketika kita searching sosial media, itu artinya ini semua adalah website ya. Ada Gramedia, ada Unpas ya, ya. Lalu ada semua ini adalah namanya website, oke? Ya. Facebook itu website, ya. Facebook itu website. IG itu website, TikTok itu website, Google itu sendiri juga website. Google itu juga sendiri website, Bing itu website. Pokoknya apa-apa yang bisa dibuka di browser ini adalah website. Nah, di dunia digital ini ya, di dunia online ini ya, semuanya semuanya hampir rata-rata mengharuskan punya website. Ya. Kalau di luar negeri ya, ketika seseorang mereka baru bikin usaha, selain surat-surat izin usahanya, mereka harus memiliki website. Kenapa mereka harus memiliki website? Karena ada nama domain di situ yang sebagai identitas mereka. Di Indonesia itu malah beda ya. Di Indonesia malah beda. Itu terkadang ketika mereka baru mau belajar digital, mereka yang mengenalkan nggak urut-urutan. Ya, mereka baru belajar digital, mereka harus punya Facebook dulu. Mereka Facebook dulu, IG dulu, TikTok dulu, sementara website nggak ada. Kalau kita mendahulukan sosmed dibandingkan website, itu sama dengan kita diibaratkan, kalau ini seseorang yang nggak punya rumah, utama ya, yang nggak punya rumah utama. Jadi urut-urutannya itu adalah website dulu, baru setelah itu mainkan semua media gitu loh. Karena ketika kita misalkan kita main di IG, itu harus ada dimunculkan websitenya. Bio itu kan website. Ketika kita main di TikTok juga, itu juga ada websitenya gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi semua yang kita buka di browser itu ada website. Artinya kalau kita lihat dari pencarian ini jumlahnya miliaran. Ya, jumlahnya miliaran website. Dan itu akan terus bertambah ya, dan itu akan terus bertambah. Itu artinya website kalau di dunia maya atau online ya, itu website, tapi kalau di dunia nyata itu namanya rumah. Nah, sama ya. Saat ini kalau di dunia offline itu orang menjual properti itu benar-benar banyak banget ya, marak banget ya. Website pun sama seperti itu ya. Nah, lalu kira-kira ya, kalau kita searching misalkan paket umroh ya murah ya, Surabaya. Di sini kita lihat ada yang pasang iklan. Ini ada beberapa yang pasang iklan. Kalau kita klik iklannya ini, maka uangnya berkurang sekian ribu rupiah. Posisi iklannya ada di atas, ada di bawah, terus ada di halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Kenapa mereka mau pasang iklan? Karena mereka menginginkan, karena mereka ingin cepat. Mereka pasang iklan, mereka keluarkan biaya harian tujuannya agar ya, ketika mereka pasang, mereka hari ini juga dapat leads ya. Tapi ada resiko di situ jika mereka tidak
ngiklan. Jika mereka tidak ngiklan itu lead nggak masuk. Jadi mereka harus keluarkan uang misalkan 100.000 sehari, 100.000 sehari ya, bisa closing bisa enggak. Mereka beriklan karena mereka tidak sabar ya. Lalu ketika seseorang mencari dengan kata kunci misalkan paket umroh murah, apakah paling atas ini menjadi pilihan dan saya harus menelpon? Itu enggak ya. Apakah di tengah ya ini apakah map orang langsung menelpon? Itu juga enggak. Apakah di tengah? Itu juga enggak ya. Ya, artinya apa? Ya, semuanya itu ada peluang, teman-teman ya. Semuanya ada peluang. Kalau kita lihat halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6 itu semua ada peluang. Ya. Nah, itu. Jadi teman-teman bayangkan ya kalau seseorang yang biasa masang iklan, yang bayar iklan itu satu hari 100.000 gitu ya. Lalu dia ketemu sama kita nih para peternak. Hai Mas, kamu mau nggak pakai webku ini? Bayarnya berapa? Valid, nanti valid. Ya, bayarnya itu misalkan 2 juta gitu ya. Bayarnya 2 juta. Mereka pikir-pikir kan 2 juta setahun. Kalau dia pasang iklan dapat lead setiap hari, pasang iklan dapat lead setiap hari, dia bayarnya 100.000 berarti sebulan 3 juta. Ini cuma 2 juta satu tahun. Ya, 2 juta satu tahun. Seperti itu. Jadi, nah kita tawarkan mau nggak make websiteku, sewa websiteku bayarnya 2 juta satu tahun. Nah, pasti mereka buru-buru. Bahkan kemarin ini ada salah satu website umroh yang mau tak bayarin 20 juta, ya dia nggak mau, ngapain gitu kan? Saya aja dapat dari sini besar banget. Ya, dia bayarnya satu tahun itu 600.000. Ya karena dia berternak sendiri, karena dia ngegedein website itu sendiri gitu kan. Sehingga dibayar 20 juta aja dia nggak mau. Ya, jadi ya website itu ya saya ulang lagi biar teman-teman, website itu adalah yang semua yang bisa dibuka di Google, semua yang bisa dibuka pakai www ya, itu website ya. Lalu website ini tentunya tidak langsung tahu-tahu dapat lead, nggak langsung tahu-tahu besar gitu kan. Tentu ada yang membesarkannya, tentu ada yang menernaknya gitu ya. Nah, saya coba buka slide ya biar teman-teman lebih paham. Saya buka slide ya. Oke, ini ya, ini saya dilewatin aja ya. Nggak penting. Nah, ini apa sih ternak website ya? Ternak website itu ya hampir sama seperti ya kita berternak ya. Kalau yang ada di benak kita dengar ternak itu hewan gitu ya. Ternak website itu ya seperti kita beli bayi sapi, dirawat, dikasih makan, dikasih vitamin, dibersihkan sampai produksi, sampai bisa dimanfaatkan dan menghasilkan anak sapi, diperah susunya dan dijual sapinya ya. Kayak mereka-mereka yang beberapa tahun lagi, tahun lalu mereka ternak sapi, sekarang sapinya udah bisa dijual buat kurban. Itu ternak ya. Nah, kalau ternak website seperti apa? Ternak website itu hampir sama dengan kita punya kos-kosan. Hampir sama dengan kita punya kos-kosan ya. Oke, nah kalau kos-kosan ya beli tanah ya, ini prosesnya. Kalau kita mau punya kos-kosan, kita beli tanah ya, lalu kita bangun kos-kosan, lalu disewain ya. Ya bisa jadi aset ya, passive income. Kalau kos-kosannya udah jadi, kita tinggal sewakan ya. Nah, bedanya dengan bedanya dengan ternak website, kos-kosan ini apa? Kalau bikin kontrakan atau bikin kos-kosan itu butuh modal besar. Bikin 10 website cuman modal 5 jutaan karena satu websitenya 500.000 ya. Persamaannya sama-sama menghasilkan pendapatan dari sewa. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, saya dari tahun 2004
Saya dari tahun 2004 itu saya udah punya beberapa ternak website. Hampir 20.000 mungkin lebih ya, saya nggak ngitung ya. Saya punya ternak website sekian, tapi saya untung ternak website saya nggak gede-gede. Ya, ada yang untungnya 200.000, ada yang untungnya 100.000, ada yang untungnya 1 juta, ada yang untungnya 5 juta, itu nyampur semua ya. Nah, saya punya ternak website. Kalau orang nanya ke saya, Mas, kamu punya kontrakan berapa? Saya punya kontrakan 20.000, saya bilang gitu. Itu semua orang pasti kaget. Wow, miliarder, triliunan. Ya, tapi kontrakan saya di mana? Di dunia maya. Di dunia maya setiap tahun orang perpanjangan. Kalau kontrakan di dunia ini kayak kos-kosan gini saya nggak punya, saya bilang. Tapi kalau hasilnya ya sama-sama duit juga ya, sama-sama duit juga. Itu ya. Jadi seperti itu. Kalau website itu kita bikin kalau udah jadi kita sewakan, jangan kita jual, ya. Oke. Latar belakang ini ya, ternak website ya. Latar belakangnya apa ya? Kenapa sih kita harus ternak website? Karena kita melihat sebuah peluang. Peluang apa itu? Ya, menurunnya kepercayaan terhadap SEO. Karena SEO itu susah, belajar di sana sini itu benar-benar susah banget ya. Nah, ini kita ambil posisi ini, semua orang udah lari ke sosmed, semua orang mereka udah nyerah di SEO, makanya kita ambil posisi ini. Ya, lalu jasa SEO semakin mahal ya. Jasa SEO itu 30 jutaan loh. Kalau kita searching di Google 30 jutaan itu tidak menjamin apa-apa ya. Lalu proses organik SEO yang memakan waktu lama sampai terindeks dan mendapatkan impresi. SEO itu 6 bulan 8 bulan itu belum jadi apa-apa. Kalau yang nggak ngerti mainnya itu 6 bulan 8 bulan bahkan setahun itu belum jadi apa-apa. Tapi biasanya kalau udah lewat di atas setahun itu kalau asal dikerjakan SEO-nya itu jadi ya. Nah, terkadang juga orang nggak sabar sehingga pinginnya instan ya. Mindset yang ingin instan dan cepat menghasilkan ini yang membuat kita melihat ini sebuah peluang ya. Lalu kalau mengerjakan sendiri satu website saja membutuhkan waktu, dana, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit. Misalkan saya misalkan jualan apa ya? Saya jualan AC atau saya jualan eh, apa namanya? Saya punya konveksi. Misalkan saya punya konveksi. Saya yang mengerjakan websitenya, saya yang meng-SEO kan, saya yang beli domain, saya yang beli hosting semuanya itu, dan belum lagi ilmunya ya. Ini mengerjakan satu orang itu butuh butuh apa tenaga pikiran yang tidak sedikit ya. Nah, ini kita melihat peluang ini ya. Jadi kesulitan-kesulitan mereka yang ada di sini kita ambil posisi kesulitannya mereka itu. Google sering diganti algoritma menyulitkan proses SEO, banyak nyerah dengan SEO beralih ke Google Ads, menyebabkan bid semakin tinggi. Nah, teman-teman ya, ketika banyak yang menyerah ya, oke, oke ya. Ya ketika banyak yang menyerah dengan apa namanya? Dengan dengan SEO ya, orang beralih ke Google Ads menyebabkan bidding semakin tinggi. Jadi semua orang pasang iklan di Google. Ya, karena semakin banyak yang pasang iklan di Google, biddingnya pun semakin tinggi. Nah, ini peluang, ini kesulitan-kesulitan mereka kita ambil posisinya. Ya, kita ternak website, kita jual kepada mereka rebutan. Anda mau sewa website saya? Harganya cukup 3 juta rupiah. Harganya cukup 3 juta rupiah, ya kan? Nah, itu ini website ini setelah kita ternak beberapa bulan. Ini kita bisa jual 3 juta, modalnya kita 500 ribuan ya. Nah, latar belakang lagi nih ya, masih lanjutan ya. Ternak website hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Yang di atas tadi permasalahan ya. Guna memangkas proses panjang dengan menyediakan website yang ready, yang sudah menghasilkan impresi dan page one keyword-keyword long tail ya. Jadi karena kita tahu semua orang itu ingin instan, ya dia nggak banyak orang yang tidak jarang yang suka sama proses panjang. Akhirnya kita ambil posisi ini. Kita bikin sebuah website atau kita bikin 10 website atau kita bikin 1.000 website ya. Kita bikin 1.000 website. Lalu setelah itu kita optimasi, setelah itu kita sewakan. Teman-teman bayangin ya kalau teman-teman punya 1.000 website, lalu disewain. Nggak usah gede-gede deh. Untungnya cukup 500 ribu.
Kalau teman-teman 500.000 punya 1.000 website, ya itu terus dioptimasi sama teman-teman setiap tahun mereka memperpanjang 500.000, artinya 1 tahun itu teman-teman akan mendapatkan omset atau penghasilan itu 500.000 kali 1.000 500 juta ya, 500 juta. Kalau kontrakan rumah fisik itu berarti udah punya berapa kontrakan itu? Kalau satu kontrakan bayar 20 juta, itu sudah punya 25 kontrakan. Kalau 25 kontrakan itu modalnya berapa? Bisa miliaran ya. Oke, lanjut. Latar belakang masih kebutuhan para peternak ya. Nah, yang tadi itu kebutuhan mereka yang berbisnis, mereka yang ingin mencari traffic di Google, mereka yang mencari omset, tapi ini latar belakang kebutuhan peternak ya. Kebutuhan para peternak yaitu siapa? Teman-teman semua ini peternak, saya juga ya, bisa menghasilkan income lumayan besar. Bahkan bisa menghasilkan passive income ya. Jadi selain menghasilkan income yang lebih besar, bisa menghasilkan yang passive income. Tahun depan mereka perpanjang, kita dapat lagi. Kita udah nggak ngerjain SEO, udah nggak membangun lagi ya, tinggal panen aja ya. Effort untuk mengerjakan tentang website tidak memakan waktu lama. Kenapa tidak memakan waktu lama? Padahal tadi saya sampaikan bahwa SEO itu sulit. SEO itu sulit apa dan lain-lain. Karena di sini kita bantu dengan konten. Apalagi teman-teman ya, di momen AI ini, di momen AI yang teman-teman ikut Zoom kemarin, itu sayang kalau teman-teman tidak berternak website. Karena udah nggak mikir lagi cara bikin SEO, bikin kontennya gimana, karena udah nggak mikir lagi cara bikin SEO-nya gimana, ya kan? Udah nggak mikir lagi, semuanya bisa ya, jadi lebih memudahkan kita ya. Nah, keuntungan kalau kita berternak website ya, kalau keuntungannya apa? Untuk produk business owner ya, atau untuk produk atau business owner. Jadi keuntungan untuk produknya atau business ownernya, website hasil ternak bisa dimanfaatkan untuk menjual produk dan jasa sendiri karena web sudah ready dan teroptimasi. Misalkan gini, ya teman-teman saat ini bisnisnya adalah bengkel kanopi, ya. Nah, teman-teman usahanya sekarang ini bengkel kanopi. Jadi ketika teman-teman ikut join berternak website ya, nggak usah website orang lain, nggak usah produk orang lain, yang teman-teman ternak website sendiri aja ya, website produk sendiri aja diternak gitu kan, sehingga bisa menghasilkan ya, ya, omset ya, karena sudah apa? Sudah dioptimasi ya. Jadi seperti itu. Jadi produk kita sendiri. Oh, saya mau ternak, tapi saya coba di produk saya sendirilah. Kalau produk saya sendiri udah wow gitu kan, saya akhirnya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang ingin dibantu dengan website ternak saya. Baik itu dibantu share profit, baik itu dia hanya sewa saja. Seperti itu ya. Ini yang kedua, ya ini untuk bisnis owner. Yang kedua untuk para peternak ya. Ini bisa menjadi bisnis tambahan. Tinggal cari supplier, owner dari jasa produk yang dioptimasi. Jadi kalau kita udah punya tadi satu usaha, misalkan bengkel kanopi gitu kan, lalu kita bikin satu lagi nih. Udahlah, saya mau jadi peternak nih. Saya bikin 100 website lagi karena saya udah punya ilmunya. Ya, saya udah punya ilmunya. Akhirnya teman-teman ya cari bikin 100 website kerjasama dengan 100 supplier. Dioptimasi sama kita, nanti supplier itu bagi hasil ya. Kalau ini untuk bagi hasil dulu ya. Ketika ada hasil mereka bagi. Nah, ini saya pernah merasakan berkali-kali ya. Saya ternak website gitu kan, saya pinjemin aja mereka. Saya nggak suruh sewa. Inilah kamu, saya pinjemin kamu ya. Saya pinjemin kamu ya kan. Nah, ternyata dari dipinjemin itu ya, ada Pak, ini ada bagi hasil, Pak, ini ada bagi hasil, ada beberapa. Tapi ada juga teman-teman yang lupa waktu itu saya pinjemin. Waktu itu lupa dia saya pinjemin dan dia ngomong sendiri sama saya, tapi tidak ada akadnya dia akan share profit sama saya karena dipinjemin aja. Dia bilang sampai kebeli mesin bordir yang panjang itu 2, ya, 2 dan lain-lainnya ya, seperti itu. Nah itu dari hasil ternak website ya, dari hasil ternak website. Nah, berikutnya untuk peternak website. Kalau ini untuk peternak website, ini untuk peternak website juga sebagai sumber penghasilan tahunan dengan menyewakan website ke business owner. Kalau ini kita jualan kerjasama gitu kan. Kalau ini sumber penghasilan tahunan. Kalau yang kerjasama ini bisa bulanan, bisa setiap transaksi kita dapat duit. Kalau ini ya adalah kita sebagai penyewa. Nah,
posisinya kalau saya kan ada beberapa yang saya kerjasama gitu kan, ada beberapa juga ya, yang paling banyak itu saya sewakan. Ya, yang paling banyak itu saya sewakan. Jadi ketika mereka menyewa tahun ini bayar, entar tahun depan bayar lagi, tahun depannya lagi bayar lagi, tahun depannya sampai berpuluh-puluh tahun yang ya. Kebetulan saya dari tahun 2004 sampai sekarang masih ada yang perpanjang. Perpanjang itu artinya mereka memperpanjang sewanya gitu ya. Nah, pendapatan setiap tahun kita itu adalah yang disebut dengan recurring ya. Recurring, perpanjangan terus ya. Oke. Nah, ini ya, ini waktu ya beli domain dan website kosongan WSP 300.000 sudah termasuk paket pelatihan mengikuti pelatihan tentang website. Ini yang pelatihan ininya. Kalau domainnya itu domain apa? Domain-domain kayak .biz, kalau yang .com itu beda lagi gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya coba lanjut kepada Nani hitung-hitungannya. Ya, saya kasih gambaran ya. Kalau untuk cara berternak, nanti teman-teman yang sudah bergabung sama kita atau yang ingin ikut Zoom juga, setiap kita ada Zoom, itu pasti ada ilmunya di dalamnya, teman-teman bisa berternak sendiri. Tapi yang ingin kita bina, beternak dari nol sampai besar, itu bisa kita bina tentu dengan biaya sendiri ya. Dengan biaya beda. Tapi kalau yang ikut Zoom setiap malam, monggo ikutin saja kelas-kelas kita, Anda bisa beternak sendiri ya. Yang mau dibina khusus itu bisa ngikutin kelas-kelas kami ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Misalkan di tahun pertama kita berhasil beternak itu 100 website. Dari 100 website itu kita cuma ngambil untung 200.000 ya, karena pingin cepat disewakan nih. Kita baru kerjakan misalkan seminggu gitu kan, kita kerjakan seminggu itu sudah banyak yang page one, sudah banyak ini kita sewakan, kita cuman dapat 200.000 untungnya. Berarti kalau 100 website itu bisa 20 juta setiap tahun kita akan dapat ya teman-teman. Misalkan nih ini tahun pertama nih 100 website, tahun kedua yang 100 ini akan ada terus. Tahun kedua yang 100 ini akan perpanjang terus ya, apabila kita rawat, komunikasinya bagus ya, seperti ini. Nah, ini akan perpanjang terus. Artinya 20 juta per tahun kita udah mendapatkan ini ya, sudah bisa mendapatkan recurring ya. Lalu jika tahun kedua kita berternak lagi, dapat lagi 100 ya kan, artinya ya untungnya masih ngambil 200.000 ya, kita bisa 40 juta. Dan seterusnya. Di tahun ke-10 ya, kita ada 1.000. Ya, di tahun ke-10 kita punya 1.000 ternak, dan 1.000 ternak ini kita dapat satu ternaknya 200.000, itu kita bisa dapat 200 juta setiap tahun. Bayangin teman-teman ya, kalau kita mendapatkan ternak 200 juta satu tahun, itu sama dengan 10 kontrakan. Di tahun ke-10. Ini kalau kita ngambil untungnya 200.000. Tapi biasanya kalau website yang udah bagus, ngambil untungnya gede dong ya. Misalkan disewakan 1.500.000 gitu kan. Berarti di tahun pertama dia dapat 120 juta gitu kan, kalau jumlah jumlah ternaknya 100. Kalau jumlah ternaknya 1.000 ya, jumlah ternaknya 1.000 itu ya dia akan dapat 1,2 M setelah 10 tahun kemudian. Setiap bulan orang memperpanjang. Ya sekurang-kurangnya kalau mereka yang perpanjang hanya 50%, masih ada 600 juta. 600 juta kita cuma ngecek-ngecek kontrakan, ngontrol-ngontrol begitu aja. Ya, nah jadi ada teman-teman yang ikut kelas Zoom kita setiap hari, di kelas Zoom kita kan ada materi-materi pembelajaran gratis. Monggo silakan bisa berternak sendiri. Tapi yang ingin berternak, kita bantu dari awal, kita bimbing sampai ternaknya jadi, bila perlu sampai 1.000 website. Ya, bila perlu sampai 1.000 website kami akan kawal dan kami akan bantu. Seperti itu. Ya, kira-kira. Dan gimana cara jualnya? Ya, gimana cara jualnya? Cara jualnya itu kita akan siapkan ya. Cara jual atau cara sewanya itu, yang pertama, cara sewanya itu kita bisa cari di Google tadi. Ketika kita mencari ini, kita tawarkan kepada mereka dengan memberi laporan-laporan ya, laporan-laporan. Oh, ini hasil ternak, lead-nya sekian, impresinya sekian, ini sekian, kita jelaskan kepada mereka gitu kan, mereka mau nyewa. Atau kami sudah siapkan juga sebuah website ya, kami sudah siapkan juga sebuah website yang isinya untuk kita ngejualin ternaknya ya. Websitenya itu apa ya, ntar saya buka.
kita masih belum launching untuk yang ternak websitenya ya, karena para peternak kita masih belum terlalu banyak ya. Namanya Panen Web ya, Panen Web. Nah, di Panen Web ini kita ada apa namanya? Ada dua penawaran ya. Yang penawaran pertama itu adalah ya, penawaran pertama itu adalah booking. Websitenya belum kita bikin nih, websitenya belum bikin, tapi dia pengennya ya, ya udahlah, saya booking ya, tolong bikinin saya website catering ya, bikinin website catering. Ini kebetulan ada yang booking sama saya ini ya, harga bookingnya segini, booking terus saya bikinin. Nanti kalau sudah ini, kalau misalkan sudah hasilnya bagus ya dari project-project ini ya, kalau hasilnya bagus dia melunasinya tergantung dari kita mau bayar, kita sewakan berapa ke dia. Kalau udah bagus bisa 2 juta ya, bisa 3 juta, bahkan bisa lebih ya. Saya ada beberapa website itu yang saya ternak itu harganya 5 juta 10 juta setahun ya. Nah, seperti ini ya. Website jasa catering, website ini sudah banyak halaman 1, 2, 3, traffic, target kota Jabodetabek, site-nya 100, jika Anda berminat silakan. Nah, ini 500.000 per bulan. Jadi ada ternak juga yang disewakan 500.000 per bulan. Bayangin ya, kalau kita udah mainin per bulan, gitu kan, website kita ada 100 saja, berarti setiap bulannya kita dapat berapa? 500.000 dikali 100 sudah 50 juta. Ya, 50 juta. Nah, ini juga kita sewakan ya. Website, ada beberapa website yang kita sewakan. Bisa kita sewakan bulanan, bisa juga kita sewakan tahunan. Kalau saya cenderung seperti ini ya. Kalau ada, Mas mau sewa nggak? Aduh, saya nggak punya uang. Ya udah, saya pinjamin aja dulu ya. Nanti kalau udah punya uang, kamu bisa sewa, gitu ya. Seperti itu. Kira-kira ya. Oke, sebelum kita lanjut ke Pak Kur, udah masuk belum ya, Pak Kur? Udah ya. Oh, sudah masuk Pak Kur ya. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan teman-teman ya, gimana caranya ini ya. Jadi kesimpulan dari yang tadi saya sampaikan, saya mengajak teman-teman untuk bagaimana kita membuat sebuah website yang udah jadi. Ketika website itu sudah jadi dengan lead dan dengan trafficnya, itu pasti akan rebutan orang yang untuk menyewa punya kita. Contoh nih, misalkan saya punya website umroh, itu traffic satu hari 5 sampai 10. Kira-kira ada yang mau nyewa nggak di sini? Yang mau nyewa website umroh saya punya traffic satu hari 10, ada yang mau nyewa nggak? Pak Irman mau nyewa nggak, Pak Irman? Ya, kalau kita iklan ya, kalau kita iklan, misalkan iklan kita itu misalkan satu hari 100.000 gitu kan, 100.000 gitu kan di Google, itu artinya sebulan itu kita bisa ngeluarin budget itu 3 juta ya, ngeluarin budget itu 3 juta. Dari 3 juta itu ya, belum tentu juga kita ada closing, tapi biaya harus tetap kita keluarkan. Ketika kita berhenti iklan, lead-nya pun itu sepi gitu kan, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman ya, kita membangun sebuah website yang udah jadi. Apalagi sekarang itu musim ini ya, musim yang namanya AI. Yang awalnya kita untuk SEO itu sulit banget gitu kan. Sekarang kita tidak begitu sulit ya. Kenapa? Karena kita dibantu oleh AI. Nah, saya demo-demo sedikit deh AI yang seperti kemarin itu ya. Misalkan ya, kita chat misalkan kita chat nih ya. Kita punya produknya, kita punya produk ini misalkan akikah ya. Ya, kita punya produk akikah. Misalkan kita bikin aja buatkan ya saya ya artikel akikah. Nah, artikel akikah dengan ya oke, akikah plus nasi box, misalkan nasi box. Oke. Nah, buatkan saya artikel untuk website ya. Untuk website akikah plus nasi box. Oke. Searching ini. Nah, kita bikin konten sudah ada robotnya untuk yang bikin.
Sudah ada robot yang bikin. Berarti kan kita untuk beternak sekarang lebih dimudahkan lagi. Tinggal bikin pertanyaan terus kita posting, ya. Ya bisalah satu bulan kita beternak 10. Kalau kita 1 bulan kita beternak 10, setahun udah 120, ya. Nah, tahun depannya udah setiap bulan kita bisa panen, ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Nah, selagi AI ini masih gratis, selagi AI ini masih kita bisa pakaikan semena-mena oleh kita, pakailah buat beternak. Ya, teman-teman, insya Allah akan cepat ya. Teman-teman mendapatkan hasil dan nanti kita bantukan juga untuk teman-teman bisa mendapatkan orang yang menyewanya. Kira-kira seperti itu. Monggo, Pak Kur, ada pertanyaan, Pak Kur? Pak Kurniawan, ini ada yang Oke, tanya harga hadir ya. Pak. Jadi teman-teman yang mau ikut Eh, beternak, yang mau kita bina, ya dari awal, dari nol sampai seterusnya kita bina. Mau 1 website, mau 2 website, mau 3 website, itu kita akan arahkan teman-teman semua ya. Tapi catatannya, teman-teman kalau udah mau beternak, itu kalau pakai handphone aja nggak bisa ya, harus pakai laptop ya. Nanti teman-teman akan kesulitan. Seperti itu ya, harus ada laptop. Seperti itu. Monggo yang ingin bertanya. Oke, Pak Put, saya dong tanya dulu Boleh, ya monggo, 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 sebelum Pak Kun. teman-teman. Hmm. Oh, ini ada pertanyaan Pak Ahdan. Berapa modalnya, Pak? Modalnya nanti dulu kali ya, Pak. Modalnya Pak nanti Kur, ya. Pak Kur ada slide yang mau Pak Kur Ada, sampaikan. ada. Ada. Oke, Tapi saya kalau mau gitu, bertanya dulu, boleh ya? monggo, monggo, monggo. Oke, itu kan tadi ada per bulan misalkan 10 website gitu ya. Hmm. Atau ya 10 website per bulan, bulan besok kita ternak 10 website, besok lagi ternak 10 website gitu ya. Ya, Nah, pertanyaannya, itu memungkinkan nggak sih Pak dilakukan gitu ya? oke. Artinya dengan penambahan 10 atau ya minimal 10 website lah sebulan Oke. gitu ya. Karena Kalau kan mau, kita ya, pengen dapat apa namanya pendapatan yang gede gitu ya. oke. Nah, itu 10 website sebulan memungkinkan nggak sih? Oke, sebenarnya kita main banyak website itu lebih bagus ya, karena apa? Masing-masing website kita itu bisa mensupport. Tapi permasalahan terbesarnya adalah kita punya waktu nggak untuk mengerjakannya. Hmm. Ya, kalau kita punya waktunya cuma 30 menit, itu ya satu lah sebulan ya. Satu sebulan. Tapi kalau kita punya waktu 2 jam, 3 jam, itu bisa 10. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi masalahnya masalah waktu. Kalau bisanya bisa, Pak Kur. Ya, apalagi teman-teman gini ya, kita tuh mainnya bisnis lokal. Kalau bisnis lokal itu enak banget. Orang Benar Pekanbaru nih. berternak website enak banget gitu kan. Karena persaingan belum begitu tinggi gitu. Di posting aja jual apa telur ayam gitu kan, 1 minggu sudah dapat lead itu langsung. Di distributor telur ayam negeri atau apa itu 1 minggu bisa Hmm. dapat lead kalau di daerah ya. Soalnya kemarin saya nyoba ya, bukan saya, jadi karyawan saya salah kasih nomor jualan telur ayam, ditaruh nomor saya di situ. Setiap hari saya dapat lead banyak banget. Saya cari-cari websitenya, nggak tahu ini siapa gitu kan, yang nggak tahunya salah ngasih nomor saya yang ditaruh. Harusnya nomor customer gitu kan. Setiap hari saya ditanyain telur ayam, distributor telur ayam gitu kan. Lalu juga saya pernah itu nyoba-nyoba bawang goreng gitu ya. Bawang goreng itu cepet juga. Kalau daerah ya, tapi kalau di daerah Bekasi, Jakarta itu persaingannya lumayan tinggi. Kalau untuk wilayah-wilayah teman-teman itu masih rendah ya. Nah, karena itu kalau kita lihat internet itu akan semakin bergerak, semua orang akan online-online ria semua gitu kan. Jadi sebelum di tempat lokasi teman-teman itu sulit, teman-teman sudah harus main dari sekarang. Kayak gitu Pak Kur. Jadi tergantung waktunya ya. Kalau waktunya cuma Oke. cuman setengah jam 1 hari, apalagi 5 menit, ya jangan 10 lah, satu aja udah Hmm. lumayan gitu ya. Satu sebulan kalau tersewa 500.000 atau 1 juta lumayan lah ya. Bukan 500.000 kalau satu, kalau diseriuskan 10 juta. Oh, 10 juta. Ya, Karena sudah matang ya, iya, websitenya sudah siap panen gitu iya. ya. Saya ada Oke. sih yang saya ternak 10 juta, mau lihat nggak websitenya? Boleh Pak, boleh, boleh. Ada 3 ya sebentar. Sebenarnya awalnya 10 juta, tapi saya turunin 5 juta, 5 juta. Ya kan, karena saya udah terlalu deket sama orang-orangnya. Yang pertama itu
Ini ya, konveksi topi Bekasi. Nah, ini yang Casanova konveksi itu, Pak Kur. Ini Oke. 5 jutaan ya. Dia dapat lead setiap hari ini ya, coba ya. Saya tulis Casanova, Casanova, Casanova. Nah, ini ya, lumayan lah ya. Ini, oke. Ini awalnya yang saya ceritakan tadi. Yang pertama tuh saya pinjemin. Mudah-mudahan orangnya tidak ada di sini ya. Ini hanya sebagai cerita ya. Yang pertama itu saya pinjemin. Terus setelah itu website yang saya pinjemin itu rame banget leadnya. Udah rame banget. Nah kan saya nggak tahu di domain itu masih ada orang-orang yang masih memanfaatkan domain itu. Jadi karena nggak ada orang yang report-report ke saya, domain itu saya pakai buat yang lain. Ketika domain itu saya pakai buat yang lain, ya baru dia teriak, Pak, kok saya lihat website saya, lah emang Bapak websitenya di mana gitu kan? Website saya di sini, bla 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 katanya. Terus, walah Pak, ini udah kepake buat website lain ya. Udah kepake buat website lain, bisa nggak Pak dibalikin? Iya nggak bisa, ini juga yang website lain itu udah banyak membernya. Yang dongkrak usaha nih ceritanya ya, ada salah satu dari dongkrak usaha. Jadi karena website ini udah lama nggak dipakai gitu kan, saya pakai domainnya untuk website lain. Nah ini yang teman ini itu kan saya pinjemin aja waktu itu. Terus dia cerita, ya Pak, saya ini sampai kebeli 2 mesin ini, mesin apa namanya? Mesin bordir, kan mahal itu ya mesin bordir itu. Kebeli 2 sampai saya bisa ini, bisa itu katanya. Ya gimana Pak, udahlah, mending Bapak bikin website aja. Baru, nah maka dia bikin ini, yang Casanova konveksi ini. Terus dioptimasi dan setiap tahunnya dia bayar 5 juta ke saya, 5 juta ke saya dan saya optimasi itu sederhana aja ya teman-teman ya. Ini dia sudah bayar sampai 3 tahun atau 4 tahun, cuman saya ngerjainnya itu kalau nggak salah cuma 2 hari waktu awal-awal doang. Tapi sampai sekarang itu saya masih menerima hasil. Ya, ada lagi ini Pak Kur, nama websitenya Pasang Billboard di Tangerang. Ya, pasang billboard di Tangerang. Nah, ini awal-awal apa ya nama websitenya itu pasang billboard di Tangerang. Papan reklame murah masih ada nggak sih? Papan reklame murah. Oke, coba. Oh ini ya. Oh ini ya, papan reklame murah ini. Nah, ini websitenya ya. Ini websitenya. Ini awalnya 10 juta, lalu setelah itu dia ke saya itu 5 juta per tahun gitu kan. Nah, ini lead-nya nggak banyak loh teman-teman. Lead-nya ini sedikit sekali. Tapi dia perpanjang terus. Kenapa? Karena kan sekali dapat reklame ini kan mahal. Pernah cerita saya dia dapat dalam 1 tahun lead-nya cuman ya di bawah 10, cuman dia closingannya miliaran katanya. Perpanjang terus teman-teman ya. Terus ada lagi yang banyak sih ya. Ada ini apa namanya? Sewa mobil tangga. Nah, ini nih. Sewa mobil tangga. Ini websitenya teman-teman. Website seperti ini aja ya. Website bentuk seperti ini aja saya dapat bayar sewanya dia itu setahun itu 5 jutaan ini ya. Padahal kalau kita bikinnya cuma 500.000 ya. Dan itu saya mengerjakan SEO-nya itu 2 hari, 2 hari 3 hari lah ya. Karena waktu itu kita main masif ya. Makanya di sini kita akan sharing kepada teman-teman untuk bagaimana cara mengoptimasikan website ini dengan maksimal sehingga kita bisa eh, menjadi peternak website, mempunyai banyak kontrakan di dunia maya ya. Seperti itu, Pak Kur. Enggak ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan nih Pak dari di chat ya. Bagaimana cara mengoptimasi setiap website tersebut? Ya, yang pertama sebenarnya kalau kita punya website itu ya, website itu yang pertama itu harus terindeks ya, yang pertama itu. Lalu yang kedua, website itu harus kita kunjungi setiap hari. Kita kadang lucu ya, lucu.
Website orang kita kunjungin setiap hari. Website orang siapa? Ada yang tahu? Pak Kur tahu website orang yang dikunjungin setiap hari? Pak Kur tahu nggak? Saya mengunjungi Facebook. Saya Nah, mengunjungi Facebook setiap hari, Pak. iya. Facebook setiap hari diupdate. Facebook setiap hari dikunjungin. IG setiap hari diupdate. IG setiap hari dikunjungi. Di website sendiri nggak pernah dikunjungi, nggak pernah diupdate. Terus kita mau ngomset besar, ini masalah ada di diri kita ya. Jadi kalau kita mau jadi peternak, setiap hari sekurang-kurangnya minimal buka sekali lah website kita. Atau kita update seperti kita mengupdate Facebook setiap hari ya. Atau kalau kita nggak punya waktu untuk update ya kita buka aja gitu loh. Apa kayak yang mau kita baca-baca di situ ya itu. Ketika itu nggak teman-teman lakukan, ini masalah gitu kan. Lalu setelah itu bagaimana cara mengoptimasi website tersebut? Ya, cara mengoptimasi website tersebut mau dengan cara susah atau dengan cara mudah. Kalau dengan cara mudah, yang pertama itu ya inspeksi dulu data daripada website tersebut, itu kita daftarkan ke Google, tentunya dengan sudah terisi dengan konten-konten yang unik ya. Tentunya sudah terisi dengan konten-konten yang unik. Nah, tadi bikin konten yang unik dari mana? Itu dari mana? Dari Chat GPT tadi ya. Cepat banget bikin, daftarkan, terus jangan salah keyword juga ya. Jangan salah keyword juga gitu ya. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah kita setelah kita kunjungi, kita nggak salah keyword ya, ya sesekali kita bikin artikel, kita share di Facebook kita, ya kita share ke Facebook, kita share di WA kita sampai mendapatkan traffic gitu kan. Nah bahkan teman-teman ya, tadi itu saya ngobrol sama ada kedatangan tamu gitu ya. Kita kedatangan tamu tadi itu, terus saya lihat mobilnya ada stiker. Tapi stikernya itu nggak jelas ya. Stikernya itu nggak jelas. Nggak jelasnya cuma gambar-gambar kue, gambar ini dan lain-lain gitu kan. Saya bilang, Bapak satu hari itu bawa mobil ini bisa keliling-keliling, bisa berapa tempat. Wah, lama, kadang dari pagi sampai sore saya meeting keliling-keliling. Itu stiker di belakang itu stiker Bapak nggak jelas tujuannya buat apa, saya bilang gitu. Iya kan? Loh kok gitu ya? Seharusnya kalau Bapak sering keliling-keliling, di stiker Bapak itu yang Bapak gedein itu bukan gambar kuehnya, tapi nama website Bapak. Bikin nama websitenya gede gitu kan, di bawahnya ada tulisan lain ya. Nah, saya cerita ya. Mungkin kemarin juga saya cerita ini, tapi saya ceritain lagi ya. Saya sebulan atau ya sebulan setengah yang lalu itu saya bikin kaos. Saya bikin kaos saya itu tulisannya adalah nikah yuk. Tulisan kaos saya itu tulisannya nikah yuk ya di depan sini. Lalu di bawahnya saya kasih nama website. Di bawahnya saya kasih nama website ya. Nah, nama website yang di bawah itu, terus saya jalan keliling-keliling lah ya. Saya jalan keliling-keliling gitu ya. Saya jalan keliling-keliling. Lalu setelah itu saya ngisi di depan peserta apa waktu kemarin, nah, Supercamp ya, Supercamp umroh. Oke. Saya jalan keliling-keliling di depan teman-teman yang Supercamp umroh. Lalu mereka mungkin bisik-bisik nggak mau ngomongin tentang kok pakai kaosnya itu sih gitu ya. Setelah 5 menit saya berbicara, 5 menit saya berbicara, itu saya ini ya, saya apa namanya? Saya eh, sampaikan kepada mereka, sekarang kita buka yuk website yang ada domain yang ada tulisan di kaos saya ini. Ketika saya buka, kita buka domain itu bersama-sama, kita lihat dari jam 7 pagi sampai jam 9 ini yang mengunjungi website itu udah banyak. Kenapa mereka ngunjungin? Karena mereka penasaran, kok ada tulisan nikah yuk tapi dongkrak properti. Ya, itu namanya kita cinta terhadap produk kita. Jadi offline itu kita bisa mendatangkan traffic loh teman-teman. Nah, sama dengan yang digambarin ini status Facebook saya baru tadi pagi ya. Tadi pagi status Facebook saya ini ya. Kita biasa nongkrong di kafe, ya pakai laptop, ya kita bangga dengan Max-nya kita, cinta produk orang lain. Padahal kalau kita ganti sama stiker
nama domain kita, terus bikin kata-kata yang membuat mereka tertarik. Yang melihat kita, dari 100 orang yang melihat kita, ada 10 orang aja yang masuk ke website kita, dan itu rutin selama 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, itu akan membuat website teman-teman makin kuat dan makin keren. Makin kuat dan makin keren, gitu kan? Seperti itu. Jadi ya, kita harus memang jangan tidak mengandalkan apa yang ada di Google saja gitu ya. Semuanya kita mainkan. Kita punya kartu nama ya di kartu nama kita taruh website. Kita punya spanduk ya di spanduknya kita taruh website gitu kan. Atau di mana lah, di mobil-mobil, di apa ya kan. Mobil-mobil angkot dulu kerjaan saya tuh tahun 2000-an ya, saya tempelin semua di situ. Saya tempelin, akhirnya saya mendapatkan traffic dari situ. Pernah waktu itu saya mendapatkan testimoni dari customer. Dia bilang, Pak, saya untuk mendapatkan Bapak, ini perjuangan saya tinggi sekali. Kenapa? Waktu itu kita belum website yang kita tempel di ini, di angkot, di belakang angkot itu ya. Belum website yang kita tempel di situ, tapi hanya nomor telepon. Itu uber-uberan dia sama angkot, akhirnya ketemu di mana? Ketemu di pom bensin, dia cuma buat nyatet nomor. Ya, waktu zaman-zaman itu. Gitu teman-teman. Jadi untuk agar teman-teman banyak dapat traffic ya, selain kita lakukan secara ilmu Google-nya yang nanti akan kita ajarin, hal-hal sepele yang seperti itu harus teman-teman laksanakan juga. Samperin angkot, saya pasang stiker ya di belakang angkotmu, tak kasih 200.000, kasih 200.000 ya, bikin stiker, terus bikin nama domain kita, terus kata-kata yang membuat orang pingin mengunjungi website tersebut. Itu sebulan aja website teman-teman udah rame trafficnya dan SEO-nya udah kuat. Tapi kadang kita lucu, kita bikin stiker, misalnya nih kita bikin stiker umroh yang digedein gambar Ka'bahnya. Gambar Ka'bahnya sama gambar, terus tulisan website-nya kecil. Kecil banget, kagak kebaca. Orang juga udah tahu kalau umroh itu ya ke Mekah gitu loh. Harusnya yang paling gede itu gambar nama domainnya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, hal-hal yang kecil. Terus kalau teman-teman punya topi, topinya nama website kita. Punya kaos, kaosnya nama website kita. Apapun yang kita punya, itu nama website kita. Seperti itu. Akhirnya dari situ kelihatan kecintaan kita terhadap website kita, terus kita dapat traffic dari mana-mana, terus kita SEO-in lagi. Insya Allah teman-teman itu udah semakin kuat. Daripada setiap hari ya ngeluarin untuk Google Ads. Memang ini tetap harus kita adain, tapi ya bisa berhenti juga. Kalau kita ada di mana-mana kan ads-nya bisa berhenti. Oh, sebulan saya cuma 2 minggu aja lah untuk ads karena ada traffic dari lain gitu ya. Seperti itu, Pak Kur. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, sepertinya mengarah kepada mahar dan biaya. Pertanyaan-pertanyaannya. Oh, ini ada satu lagi nih, Pak Zai. Lalu disewakan terus untuk brand atau logo usaha itu gimana? Sedangkan brand atau logo usaha itu kan beda-beda, Pak. Nama keywordnya, nama domainnya umum, Pak Zai ya. Jadi kalau kita mau ternak, nama domainnya umum. Ya, agar apa? Logonya bisa diganti, brandnya bisa diganti. Misalkan nama travel kita itu Al Hijaz gitu kan, atau Hasanah. Ya, kita pakai nama domainnya paketumroh.com gitu kan. Itu umum, jadi bisa dipakai untuk apa aja ya, seperti itu. Jadi jangan nama spesifik ya teman-teman. Nama spesifik nanti kagak kagak ada yang nyewa kecuali yang itu aja gitu loh. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, ada lagi di bawah. Oh, sudah ya. Jadi teman-teman yang pingin kita arahin, yang pingin kita bantu ya untuk sukses berternak website, kita siap. Bahkan sih kita siapkan juga tempatnya teman-teman belajar sama kita arahin, terus akan kita bina sampai teman-teman berhasil berternak website ya. Alhamdulillah kami ternak websitenya sudah lumayan banyak ya, tapi kita ingin lebih banyak lagi dengan dibantu oleh teman-teman ya, gitu kira-kira seperti itu. Demikian dari saya, monggo oh ya, monggo Pak Kur, jika Pak Kur ada slide nanti bisa kita sambung tanya jawabnya lagi ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu, teman-teman Assalamualaikum semua? Jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, nyambung dari apa yang tadi disampaikan Pak Putra. Sebelumnya saya Kurniawanto ya, Bapak Ibu, biasa dipanggil Kur. Eh, saya share dulu. Oke. Ya, ternak website bisa dilakukan sendiri ya, sesuai tadi dengan arahan Pak Putra. Jadi kita inti dari ternak website adalah kita membangun website dari nol ya, dari nol kita beli domain, kita sewa hosting ya, kita riset kata kunci, riset produk, jasa, kata kunci, lalu kita cari konten, kita upload di website ya, lalu kita kunjungi, dapat traffic, dapat leads. Nah, setelah website itu sudah mendapatkan hasil, itu bisa kita sewakan ya. Kalau kita tidak berada dalam usaha tersebut. Tapi kalau kita usahanya memang itu, ya harapannya ternak website yang kita lakukan itu bisa mendongkrak bisnis kita, bisa meningkatkan omset dari bisnis kita sendiri gitu ya. Bisa Bapak Ibu bisa lakukan sendiri gitu ya. Tapi kalau ingin mendapatkan arahan ya, ingin mendapatkan pengarahan yang lebih apa, yang lebih detail ya, yang lebih jelas alurnya, langkah-langkahnya, kami ada programnya ya, Bapak Ibu. Saya izin share ke teman-teman mengenai informasi ini. Jadi intinya ternak website itu kita membangun aset digital. Aset digitalnya berupa apa? Ya aset digitalnya berupa website ya. Website yang kita optimasi ya, website yang tidak hanya sekedar website ya, tapi website yang sudah impresinya tinggi, trafficnya atau pengunjungnya sudah banyak ya, bahkan sudah mendatangkan calon customer gitu ya. Itu website yang nantinya akan kita bangun gitu ya. Membangun aset digital, lalu kita juga nanti ketika kita sudah fokus dan sudah apa namanya terjun langsung itu kita bisa dapatkan potensi passive income. Karena apa? Karena website ini kita sewakan per tahun dan itu nanti akan perpanjangan setiap tahunnya ya. Jadi pasif, masif dan recurring ya karena akan perpanjangan setiap tahunnya gitu ya. Programnya seperti apa ya? Programnya Oke, programnya kita ada workshop offline dan online ya Bapak Ibu. Workshop offline kemarin sudah alhamdulillah sudah selesai kita lakukan ya batch berarti ini batch ke berapa ya? 4 ya. Batch 1 2 itu tahun lalu, 3 2 bulan yang lalu ya khusus umroh ini kemarin batch keempat hari Jumat sampai Ahad kemarin ya di kantor ini sudah selesai ya. Dan untuk berikutnya ini kita adakan online ya karena banyak permintaan terutama bagi yang berada di luar kota ya untuk mengadakan workshop online. Jadi insya Allah kita akan mengadakan workshop online ternak website ya. Jadi online via Zoom total ada 10 kali pertemuan Bapak Ibu. Jadi 6 kali pertemuan plus bonus 4 kali pertemuan. Jadi total ada 10 pertemuan ya. Plus nanti setelah event ya, setelah workshop kita ada 3 bulan bimbingan plus konsultasi online ya bersama Pak Putra dan tim nantinya. Tanggalnya berapa ya? Tanggalnya insya Allah tanggal 27, 28, 27, 28, 30, 31 dan juga 3, 4 Juni ya. Ini detailnya. Ya, ini detailnya. Lalu oke, ini ya 27, 28, 30, 31 Mei dan 3, 4 Juni. Online via Zoom. Investasinya berapa? Investasinya ini sebenarnya 1,5 juta ya. 1,5 juta tapi kita khususkan mungkin sampai hari Kamis ya, investasi di 1 juta rupiah. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya karena kita butuh banyak pembelajaran ya terkait dengan website dan SEO, makanya kita adakan pertemuan selama 6 kali pertemuan ya plus 4 kali pertemuan bonus. Jadi total ada 10 kali pertemuan ya. Lalu materi ternak website pastinya. eh, untuk melengkapinya ya karena kita ternak website ini kita akan sediakan satu website domain.com ya. Satu website domain.com harga kalau kita biasanya jual website baru itu ke mana ke customer kita.com itu di harga 750.000 ya. 750.000 sudah terisi konten. Nah, di sini
Bapak Ibu dengan investasi 1 juta itu sudah mendapatkan satu buah website dengan domain.com, ya. Plus diisikan 500 konten, ya, dan juga ada tiga bulan ini, ya, 3 bulan bimbingan dan konsultasi online, gitu ya. Materinya apa? Nah, ini dia materi ternak website. Yang pasti yang akan dijelaskan di awal itu adalah mindset, ya, mindset di digital dan mindset ternak website, ya. Jadi supaya kita mengerti alurnya seperti apa, gitu ya, dan kita juga harus memahami bahwa ini butuh proses, ya. Yang namanya berternak, ya, sama seperti kita berternak domba, kambing maupun sapi, itu butuh proses, gitu ya. Butuh proses kita apa namanya merawat, ya, memberikan makan, ya. Makannya pun teratur, tidak boleh terlambat, gitu ya. Begitupun dengan ternak website, ya. Kita harus menyadari bahwa ini butuh proses, ya, supaya website kita bagus, ya, impresinya tinggi, ya, pengunjungnya banyak, dan juga bisa menghadirkan calon customer kepada produk atau jasa website yang kita optimasi, ya. Lalu ada materi riset produk, ya, riset produk dan jasa, materi konten manajemen tadi sudah sedikit dibahas, ya, mengenai pemanfaatan ChatGPT, ya, AI, ya, untuk membuat konten di website kita. Lalu materi bagaimana website-website kita bisa mudah berkenalan dan berteman baik dengan robot Google, materi Google Console, lalu analisa real data statistik, dan yang paling penting ini, ya, materi gimana caranya website kita itu bisa tersewa dengan baik, ya, dengan harga yang bagus, gitu ya, dengan harga yang bagus, dengan orang yang tepat, gitu ya. Satu buah website domain.com, platform WSP, ya, user friendly, SEO user friendly, dan banyak fitur SEO. Dan pembicara utama nanti Pak Putra Chandra Buana, ya, seperti yang kita tahu beliau adalah praktisi SEO dan web, ya, sejak belasan tahun yang lalu, gitu ya. Jadi tidak bisa secara experience sudah sangat lama dan sudah sangat menguasai, ya. Lalu juga nanti akan dibuatkan grup eksklusif untuk diskusi dan support, ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi acaranya, ya, online via Zoom tanggal 27, 28, 30, 31 Mei dan 3 sampai 4 Juni 2023, investasinya 1.500.000, ya. Tapi sampai Kamis, ya, itu investasi di 1 juta rupiah. Fasilitasnya 10 kali pertemuan Zoom online, ya. Lalu materi ternak website, satu buah website .com, ya, dan 3 bulan bimbingan konsultasi online. Ini sedikit foto-foto beberapa event kita, ya. Ternak website ini yang kemarin, ya. Ini yang batch 1, batch 2 kalau nggak salah, dan ini yang di hotel kemarin khusus untuk umroh ini, ya. Dan menariknya ada beberapa peserta yang ikutan lagi, ya, beberapa kali. Yang sempat ikutan di workshop umroh, ya, ikutan lagi kemarin di batch yang keempat kemarin, gitu ya. Ada beberapa juga yang ikutan lagi, ya. Dan kebanyakan dari para peserta ini mereka sudah punya bisnis sendiri, sudah punya usaha sendiri. Jadi ternak website yang dilakukan adalah untuk lebih meningkatkan lagi, ya, meningkatkan bisnisnya, gitu ya. Nah, silakan, ya, Bapak Ibu, jika ingin mendalami lagi mengenai ternak website, potensinya seperti apa dan gimana cara monetize-nya, ya, gimana kita dapat cuannya, itu silakan hadir, ya, di workshop online ternak website, ya. Kita akan mulai di hari Sabtu, ya, Sabtu besok secara online, ada 10 kali pertemuan. Untuk pendaftaran silakan langsung klik link ini, ya, nanti akan saya share di kolom chat, gitu ya. Itu mungkin dari saya. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, saya akan share. Ya Pak Pur, saya boleh nanya Pak. Silakan Pak, monggo Pak. Ini saya yang masih agak keder nih, lagi ngisi yang deskripsi nih Pak, yang deskripsi kan pakai chat GPS, ya, chat GPS GPS apa itu tadi? Itu udah saya download, udah saya copy.
tapi giliran dicek di web nggak muncul ya. Oke, Pak Kasidin ini peserta kemarin ya. Peserta Ya, kemarin ternak website ya. Untuk chat GPT ya, chat GPT gitu itu ya. pertama yang harus kita lakukan adalah contoh seperti ini ya. Sebentar, saya share dulu. Nah, misalkan kita mau membuat artikel ya, tolong buatkan saya artikel yang SEO friendly sebanyak misal ya 1.000 kata tentang paket umroh ya Ramadan 2024 misalkan ya. Nah, ini kita sedang membuat ya. Jadi sebisa mungkin untuk chat GPT ini pertanyaannya itu sedetail mungkin ya, sedetail mungkin. Supaya kenapa? Supaya dia bisa menjelaskan dengan lebih detail juga dan apa? Potensi duplikatnya itu akan sedikit ya. Itu karena yang kita butuhkan adalah artikel yang tidak duplikat. Ya, makanya kita butuh. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada. Nanti ini kita stop aja. Nanti tinggal di copy aja, Pak. Ya, tinggal di copy ini ya. Lalu buka websitenya. Buka website. Misalkan buka website ya, langsung ke. Nah, ini Bapak Ibu, ini salah satu tampilan dari website WSP ya. Website SEO praktis. Ini adalah website yang kita gunakan untuk ternak website, dan ini adalah in-house development dari tim Pak Putra ya, Pak Putra dan tim. Ini bisa ke artikel ya. Langsung ke artikel, langsung input artikel ya. Udah langsung di ini aja Pak, di paste di sini ya. Ctrl V. Gitu Pak. Ya, nanti kalau mau di misalkan mau di apa namanya dihias-hias boleh ya. Ini bisa misalkan ini kita jadikan satu misalkan ya, heading 1, lalu kita mau apa namanya? Ini bisa semua di sini. Ya, lalu setelah itu kalau ada misalkan gambarnya bisa kita pilih ya. Ini misalkan ya. Judul artikel kita samain aja di sini misal ya. Sorry. Ya, ini salah satu contohnya aja ya. Oke. Langsung submit ya. Langsung submit. Nah, gitu. Ini apa namanya? Sudah tersubmit. Tampilannya seperti apa bisa kita lihat langsung di websitenya ya. Umroh haji resmi. Nah, kita lihat di bagian artikel. Nah, ini sudah muncul ya. Artikelnya sudah muncul di sini. Gitu. Seperti itu ya Pak Kasidin ya. Simple. Ya, nanti itu mungkin detailnya. nggak muncul sesuatu Pak. Ya. Yang di deskripsi itu saya bikin deskripsi itu kan udah upload produk. Ya. Saya kasih deskripsi kan. Nah, saya udah copy, udah dimasukin, di-upload ke itu, tapi kok saya lihat di web yang ini nggak muncul ya. Terus gambar yang saya upload juga yang apa namanya poster flyer itu nggak muncul juga tuh, muncul nggak ada gambarnya itu. Nggak ada gambar nih, saya coba tadi sudah ikuti saja Pak. Jadi intinya upload gambar gitu ya, terus artikelnya ditambahin. Nah, kalau produk ya, produk juga sama ya. Input kemarin produk. Kan katanya gambar bermasalah, itu apa masih bermasalah ya? Kayaknya sudah enggak ya, kayaknya udah enggak, ya? sudah bisa ya. Saya belum cek lagi sih tadi Pak. Tadi siang saya cek masih nggak ada gambar itu. Nah, ya nanti dicek aja Pak. Ini saya tadi upload gambar udah oke dan sudah ini kan. Nah, ini sudah oke. Yang kemarin belum di refresh kemarin Pak. Ini Pak, saya upload itu rupanya udah ribuan itu yang lihat, itu nggak tahu dari mana tuh. Oh gitu ya. Terus yang tadi saya upload, saya cek lewat HP saya, ngeliat apa namanya webnya,
Itu cepat sekali ada yang lihatnya banyak ya. Ratusan udah lihat. Ya, oke, yang penting gini, yang penting kalau untuk optimasi website setelah artikel atau produknya diupload ya, lalu kita jangan lupa daftarkan ke Google Console. Gitu ya Pak Kasidin ya. Nanti detailnya kita di pertemuan selanjutnya Pak ya. Karena ini apa namanya teman-teman banyak yang belum ikutan ya, jadi nanti takutnya jadi bingung. Nanti kita akan jadwalkan seperti yang sudah kita diskusikan kemarin untuk para peserta, kita akan adakan Zoom rutin ya. Nah, kalau malam ini Zoom untuk teman-teman yang masih belum ikutan workshop. Begitu Pak Asidin. Oke, tapi prinsipnya adalah seperti itu ya. Uploadnya mudah sih sebenarnya. Produk tinggal diikutin aja apa yang kolom-kolomnya diisi ya, diisi semua, dilengkapi, ya, submit, lalu cek ke websitenya. Setelah sudah oke, bisa didaftarkan ya, daftarkan ke Google Console. Itu kira-kira Pak. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Coba saya lihat di. Oh ya, saya mau kopikan itu dulu ya, sebentar ya. Saya kopikan registrasi ya. Workshop online ya. Website. Ya, untuk linknya sudah saya kopikan di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu yang berminat untuk mempelajari lebih detail lagi terkait dengan ternak website, lalu cara optimasinya, prosesnya seperti apa sampai kita melihat data ya website tersebut apakah sudah layak untuk kita sewakan ke ke orang lain gitu ya dengan harga yang bagus gitu ya, itu nanti akan didetailkan di ternak website. Insya Allah nanti akan diadakan mulai Sabtu pekan ini ya jam 9.30 ya. Saya share juga ininya. Saya share. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa open mic juga Bapak Ibu. Ada pertanyaan di komen itu Pak Tur. Ya, sebentar saya kopikan ini dulu. Oke, kita lanjut ya. Umroh.com biasanya sudah ada yang punya Pak. Umroh. Ya, tadi cuma ini Pak Ahdan cuma ini ya, contoh ya. Ini wajib pakai WSP atau bisa pakai WordPress. Pak Satria, secara konsep bisa dilakukan untuk WordPress atau platform lain, tapi yang nanti kita gunakan adalah WSP. Ya, kenapa WSP? Yang pertama karena itu ya in-house development kami gitu ya. Jadi kita akan pakai produk kami juga. Dan kenapa juga WSP? Ya karena WSP memang didesain ya, di-develop memang untuk memenuhi kebutuhan optimasi mesin pencari website, Pak Satria. Itulah mengapa kita nanti akan menggunakan WSP dan untuk peserta workshop itu sudah termasuk paket ya. Jadi sudah mendapatkan satu WSP domain.com. Ya, domain.com itu kalau kita jual biasanya kita jual di harga 750.000 ya, Pak Satria. Oke, Pak Dion, untuk website disediakan beserta kontennya, itu tema kontennya apa dan untuk produk apa? Ya, untuk website itu kita sediakan ya, kita pakai platform WSP ya. Kontennya itu nanti kita akan bantu ya. Kita akan bantu untuk postingkan ya. Produknya apa dan jasanya apa itu nanti akan di-riset dulu ya. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai produk ya, udah punya usaha, sudah punya bisnis sekarang, nah
sebaiknya yang didaftarkan adalah usaha Bapak Ibu yang sekarang ada dulu gitu ya. Misalkan sekarang saya punya akikah ya, saya punya akikah. Nah, yang akan saya optimasi di workshop ini adalah untuk akikah ya. Supaya kenapa? Pertama, supaya kita nggak ribet-ribet lagi nih cari produk atau cari jasa karena saya punya produk yang sudah ada gitu ya. Yang kedua ya, eh, apa namanya itu bisa membantu bisnis kita. Karena memang tujuan dari workshop ternak website ya goals akhirnya adalah bisa membantu bisnis kita ya. Dan juga kalau belum punya bisnis atau mau menambah itu bisa disewakan ya websitenya. Website jadi milik pribadi atau tetap dimiliki. Website itu tidak ada kepemilikan ya. Jadi website itu disewakan. Artinya website itu masih tetap milik Titik Terang Kreatif. Jadi yang mengelola adalah Bapak Ibu semuanya. Dan itu bisa disewakan ke pihak lain. Oke, untuk WSP kedua dan seterusnya harganya berapa? Harganya akan mendapatkan harga yang sangat istimewa, Pak Satria, ya. Pasti Pak Kur, akan lebih Pak Kur bisa jauh saya lebih bantu murah jawab tadi Pak dengan Kur? ya silakan Pak, monggo. Yang ini yang website milik pribadi. Jadi gini, Ya. website itu sebenarnya tidak ada kepemilikan. Domain itu kita tetap nyewa. Kalau .id itu kita nyewanya kemana? Punya pemerintah Indonesia. Kalau .com itu Amerika. Itu kalau kita nggak perpanjang ya itu hilang. Nah, di kita ya, kalau bikin website sama kita, hosting dan websitenya, script websitenya itu kepemilikan milik Titik Terang Kreatif. Kenapa kita nggak sama dengan mereka-mereka yang di luaran sana? cPanel-nya dikasih, ya, karena di situ ada hak intelektual kita, yaitu script platform daripada WSP itu. Terus hostingnya harus di kita juga, karena positioning bisnis kita itu kita adalah bukan jual domain, bukan jual hosting, ya positioning bisnis kita yang membuatkan website secara itu. Terus akadnya di awal memang ini. Tapi kalau untuk domain, misalkan nih, saya udah nggak mau lagi lah pakai WSP, saya mau ini, saya ambil domainnya. Domainnya akan kita serahkan. Tinggal kita pindahkan kemana gitu ya. Tapi domain itu tetap aja bukan menjadi miliknya ini siapapun gitu ya. Selagi diperpanjang jadi punya kita karena masih disewa. Tapi kalau tidak diperpanjang, ya itu ya out gitu loh, masuk masa lelang seperti itu, Pak Kur ya. Teman-teman jelas ya. Di sini kenapa kita seperti itu ya? Karena seperti itu karena di awal-awal itu banyak kejadian mereka yang terkadang mereka lupa perpanjangan, terkadang mereka beli domain sama siapa gitu kan. Ketika mereka mau memperpanjang atau apa, tempat mereka beli domain itu ternyata hanya orang yang bisnisnya sampingan. Dia udah kerja di mana, dia udah pindah ke mana, nomor teleponnya udah ganti, sehingga domain kita yang lagi bagus-bagusnya harus mati begitu saja. Seperti itu ya. Jadi maka di sini kami menjaga itu. Customer kami itu ada lebih dari 15 tahun masih sama kami, kira-kira seperti itu. Ya. Gitu Pak Kur, monggo dilanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaannya untuk WSP yang kedua tadi harga ya. Harga itu nanti akan mendapatkan harga yang sangat menarik ya. Pastinya akan jauh lebih murah dari harga normal gitu ya Pak Satria ya. Next, kalau ada batch lanjutan, kita bisa jadi affiliate-nya nggak boleh. Nanti Pak Roni nanti bisa hubungi kita ya kalau mau bantu mengaffiliatekan workshop ini. WSP sekali bayar atau ada biaya langganan per tahun. WSP itu per tahun ya Pak Satria. Ya, Pak Satria per tahun WSP yang harga normal itu kita berikan harga Rp750.000 ya per tahun. Rp750.000 per tahun untuk yang domain.com. Untuk yang domain bis ID itu kita hargai di Rp500.000 per tahun. Ya.
Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu, saya kopikan lagi link registrasinya ya. Saya share deh untuk registrasinya ya. Bentar. Jadi untuk registrasi silakan nanti klik, nanti akan tampil di seperti ini ya. Ada form registrasi workshop online. Form registrasi workshop online nanti akan dijelaskan yang akan Anda dapatkan pertama 6 kali pertemuan online via Zoom ya. Tanggalnya 27 dan 28, 27, 28, 30, 31 Mei dan 3, 4 Juni 2023 ya, 6 kali pertemuan plus bonus ada tambahan 4 kali pertemuan. Jadi total ada 10 pertemuan ya. Yang pastinya materi ternak website ya, 3 bulan bimbingan dan 1 buah website SEO praktis ya, domain.com plus hosting selama 1 tahun. Nanti silakan diisi saja nama ya, nomor WhatsApp dan email. Nanti akan ada harganya 1 juta ya, 1,5 juta coret ya, karena kita masih berikan harga yang spesial ya. Lalu klik aja daftar sekarang. Nanti di sini akan terhubung ke Mbak Yani ya, ke admin kita, ke Mbak Yani untuk proses selanjutnya. Silakan diselesaikan administrasinya gitu ya nanti, karena kita akan mendata ya terkait dengan domain websitenya ya. Jadi pada saat workshop harapannya website sudah jadi gitu. Jadi kita bisa langsung praktek. Itu kira-kira untuk registrasinya. Lalu kita lihat harga itu termasuk konten Pak Ahdan ya, termasuk konten ya. Konten nanti kita akan bantu untuk postingkan ya 500 sampai 1000 konten ya. Setelah web jadi apakah dibantu atau kita cari sendiri, cari klien ya. Untuk tadi sudah dijelaskan ya, untuk persewaannya, monetize-nya itu bisa dilakukan sendiri ya. Misalkan Pak Satria sudah punya kenalan nih ya, yang bisnisnya misalkan jasa poles marmer gitu ya, itu bisa ditawarkan gitu ya. Bisa juga nanti via kami ya, kita punya ada panen web ya. Di situ nanti akan terlisting website-website yang sudah diternak ya, website yang sudah diternak, yang sudah siap untuk disewakan, itu nanti akan dipanen web dan nanti akan kita infokan kepada kepada list kita ya, pada kontak kita ya, seperti itu. Oke, selain tanggal itu ada lagi kapan? Bu Kenny untuk workshop ya, insya Allah di bulan depan akan ada lagi ya, akan ada lagi. Tapi ya silahkan, karena semakin cepat bergabung ya, semakin cepat bisa mengetahui materi ternak websitenya ya. Jadi bisa mulai lebih cepat lagi ternak websitenya. Begitu Bu Kenny. Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin tanyakan? Ya, sekali lagi untuk online, workshop online kita akan mulai di hari Sabtu pekan ini ya. Hari Sabtu pekan ini online jam 9.30 ya, mulai jam 9.30. Nanti link Zoom-nya akan kita infokan di grup ya. Jadi silakan daftar registrasi di link yang ada di chat ya. Akan registrasi lalu selesaikan administrasinya. Ya, nanti akan didata oleh Mbak Yani dan dimasukkan ke grup khusus. Mungkin dari saya cukup ya. Di kolom chat juga sepertinya sudah terjawab ya. Pak Putra, mungkin sebelum kita akhiri, silahkan jika ada yang mau disampaikan. Oh, ada lagi nih. Ya. Kalau sudah mengikuti workshop, apakah ada keringanan biaya membeli website selanjutnya, dioptimasi, disewakan? Iya, Pak Soli. Khusus untuk peserta workshop ya, itu nanti akan mendapatkan harga yang istimewa ya untuk pembelian websitenya gitu ya. Tertarik waktunya masih mikir-mikir. Oke, silakan Pak Ahdan, mudah-mudahan cocok ya waktunya, dan kita juga ada recordnya juga ya.
ada recordnya juga, nanti kita akan share juga ya, record setiap pertemuan ya, dari 10 pertemuan tersebut itu pasti akan kita, insya Allah kita akan record dan kita share. Dan yang pasti komunikasi kita tidak hanya di workshop ya, nanti kita akan ada grup khusus untuk diskusi dan tanya jawab gitu ya. Oke, silakan Pak Put sebelum kita tutup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kur Nah. ya. Ya, ternak website itu adalah sebuah peluang yang kalau menurut saya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Yang kita dapat apa dari ternak website? Yang pertama, kita bisa mempertajam ilmu SEO kita, ilmu digital kita, ya. Karena jam terbang itu perlu ya. Jam terbang itu perlu. Kita mempertajam ilmu digital kita. Itu yang pertama, kita dapat ilmu SEO, jadi nggak gaptek walaupun sudah umur gitu ya. Lalu yang kedua, ngobrol-ngobrol sudah umur ya, saya umurnya udah di atas 50 tahun, tapi masih gaulnya ya sama yang muda-muda ya, nggak gaptek juga tentang digital. Karena apa? Ya karena tiap hari kerjaannya itu. Terus juga selain kita mempunyai terus wawasan kita terhadap sebuah konsep ya, kan konsep bisnis ya, itu kita lebih luas. Karena mungkin ketika kita mengoptimasi website umroh, kita akan belajar tentang umroh itu cara mainnya seperti apa, pasarnya seperti apa, ini seperti apa. Lalu ketika kita mengoptimasi website bunga gitu kan, itu akan beda lagi. Kita optimasi website jualan genset itu akan beda lagi. Teman-teman bayangin ya, kita udah mungkin hampir semua produk-produk dan jasa itu udah pernah kita buatkan websitenya, udah pernah konsultasi sama kita SEO-nya dan lain-lain. Sehingga wawasan kita terhadap sebuah bisnis itu insya Allah itu bisa banyak tahu. Ketika orang ngajak kita ngobrol ini, kita bisa masuk ke situ. Ketika orang masuk ke berbicara ini, kita bisa masuk. Ketika orang ngomongin tentang bagaimana naikin salon kecantikan, itu kita juga bisa ngobrol di situ secara konsepnya. Lalu berikutnya adalah kita bisa membuat usaha. Usaha kita yang sekarang ini bisa kita lebih kuatkan lagi, ya lebih kuatkan lagi dengan ilmu yang sudah kita punyai. Itu. Lalu kita bisa membuatkan usaha buat saudara-saudara kita. Ada beberapa teman sahabat-sahabat saya, saudaranya dia bikinin usaha, orang tuanya dia bikinin usaha, tetangganya dia bikin usaha, temannya dia bikinin usaha, ya. Apa? Karena dia mempunyai ilmu ternak website ini. Dia beli domain, dia bikin website, dia optimasi, dia kasih tetangganya, dia kasih adik iparnya, dia kasih ini, dan ini kisah nyata gitu ya. Jadi itu setelah itu kita nggak seperti apa ya? Nggak seperti kehilangan akal ketika mentok dalam sebuah bisnis. Kemarin contohnya ketika pandemi, kan banyak sekali yang lain-lainnya mentok. Alhamdulillah kita yang mempunyai ilmu ini, kita nggak mentok. Pivotnya enak banget. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Karena kita udah punya ilmunya gitu. Nah itu, jadi bukan hanya berbicara tentang ya materi kita yang kami sampaikan di malam hari ini, bukan berbicara berapa uang yang Bapak Ibu keluarkan, harga websitenya berapa, bukan hanya berbicara tentang itu saja, tapi berbicara tentang hal yang lebih besar banget gitu ya, ke depannya seperti apa. Seperti itu sih Pak Kur ya, kalau menurut saya ini penting banget karena di ternak website ini nanti bukan hanya kita tahu tentang SEO, tentang apa, itu nanti akan merembet tentang konsep-konsep copywriting dan lain-lain, karena kita kan ngobrol terus. Ya kita ngobrol terus ya, materi apapun nanti bisa kita buka. Seperti itu ya. Mungkin demikian dari saya. Teman-teman yang ada waktu ya, silakan ikut. Yang nggak ada waktu pun, misalkan kayak Ibu Kenny gitu ya. Ibu Kenny dia nggak bisa ngikutin 2 kali pertemuan, ada rekamannya gitu kan. Toh sengaja ternak website ini kita bikin 10 kali, itu bukan waktunya seharian ya. Kita waktunya jam berapa? 2 jam atau 2,5 jam Pak Kur ya? Ya, 2 jam Pak.
Iya, 2 jam. Maksudnya memang bertahap gitu loh, bertahap gitu ya, teman-teman. Dan itu kita pantau nanti akan kita arahkan seperti apa dan lain-lainnya seperti itu ya. Kami ingin teman-teman yang kena website itu sukses semua. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf banyak perkataan saya yang mungkin kurang berkenan di hati ya, di bapak-bapak ibu-ibu. Mohon dibukakan pintu maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Putra Chandra Buana, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih juga sudah membersamai kami dan berpartisipasi dalam Zoominar kita malam ini. Ya, sekali lagi ternak website ini adalah sesuatu yang sangat apa namanya masih banyak yang belum melakukannya gitu ya. Padahal potensinya juga sangat besar ya. Terbukti sampai saat ini Pak Putra dan tim sudah ada 15.000 ya website yang diternak gitu ya. Yang diternak dan setiap bulan menghasilkan apa namanya? Recurring ya, menghasilkan penghasilan yang apa namanya? Terus-terusan gitu ya insya Allah. Nah, kami mengajak Bapak Ibu teman-teman semua untuk ikut ya, untuk ikut melakukan ternak website juga ya supaya lebih banyak lagi nih yang beternak karena di luar sana sangat banyak ya perusahaan-perusahaan, usaha-usaha, produk dan jasa yang memang memerlukan website-website yang memang sudah jadi gitu ya, yang memang sudah menghasilkan gitu ya. Silakan ikut di workshop online ya, insya Allah mulai Sabtu ini ya, Sabtu pekan ini ya. Linknya sudah saya infokan di kolom chat ya. Silakan mendaftar. Insya Allah kita akan bertemu di kelas ya, di kelas eksklusif 10 kali dan akan lanjut di grup eksklusif juga gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak kesalahan gitu ya. Eh, Semoga apa yang kita lakukan ya bisa bermanfaat ya bagi diri kita masing-masing, bagi usaha kita, bagi bisnis kita gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Pak Ahdan nanya jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 9 ya? Jam Sabtu besok jam 9.30 Pak Ahdan. 9.30 sampai jam 11.30 ya. Pertemuan kita 2 jam ya supaya tidak overload gitu ya. Karena online beda dengan offline ya. Kalau online 2 jam itu udah terasa sangat lama sekali gitu ya. Makanya kita buatkan pertemuan yang lebih banyak. Gitu kira-kira Pak. Dan terima kasih Pak Anto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Izin wabarakatuh. live ya teman-teman.